banyak keanehan dan keganjilan terjadi selama Perang Salib. Berbagai kejanggalan dalam Perang Salib akan membuat kita berpikir ulang jika perang ini adalah perang agama. Jika bukan karena agama, jadi apa yang melatar belakangi pecahnya Perang Salib? Lalu apa saja keanehan-keanehan yang terjadi selama Perang Salib? Pada tahun 1095, Kaisar Bizantium, Alexius Comnenus, meminta bantuan Gereja Katolik Barat untuk menghentikan ekspansi kerajaan Muslim Saljuk yang semakin menggerogoti wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Permintaan ini ditanggapi secara serius oleh Paus Urbanus II. Pemimpin Gereja Katolik Roma ini menjadikan peristiwa ini sebagai pintu masuk untuk dua tujuan sekaligus: merebut kembali Yerusalem dari penguasa Muslim dan menyatukan kekristenan Timur dan Barat. Saat ia dinobatkan sebagai Paus, kekristenan sedang dalam keadaan terpecah menjadi dua kubu, yakni Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur. Dua tujuan ini dianggap belum cukup menggerakkan rakyat Eropa untuk terlibat dalam perang melawan Muslim. Akhirnya Paus Urbanus II melakukan propaganda palsu. Ia berkhutbah menceritakan bagaimana Muslim di Yerusalem bertindak kejam kepada umat Kristen, penyiksaan, menghalangi ibadah, pemerkosaan dan fitnah keji lain. Cerita Paus Urbanus II ini sangat aneh dan bertolak belakang jika dikonfrontir dengan catatan valid dari Gereja Timur sendiri yang tidak mencatat terjadinya peristiwa-peristiwa keji sebagaimana diceritakan Paus. Realita yang terjadi justru sebaliknya. Umat Kristiani di Timur hidup dengan damai. Mereka diperbolehkan beribadah dengan damai di gereja-gereja, membentuk komunitas, dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Kehidupan beragama relatif toleran ketika Yerusalem dikuasai Muslim. Bagi umat Kristen, ia merupakan tempat wafat, dibangkitkannya, dan turunnya Yesus. Setelah berhasil membakar kemarahan umat Kristen di Eropa dengan propagandanya, Paus kemudian melangkah lebih jauh dengan mengatakan perang merebut Yerusalem adalah perang suci. Orang-orang yang berangkat berperang disebut sebagai prajurit Kristus dan akan diampuni dosa-dosanya. Propaganda Paus Urbanus II terbukti menjadi alat untuk memobilisasi rakyat Eropa, sekaligus menanamkan kebencian terhadap Muslim. Motif ekonomi kemudian bercampur sangat kental dalam Perang Salib. Masyarakat Eropa pada abad pertengahan sebagian besar kaum petani dan selalu tertindas. Krisis ekonomi yang demikian parah memaksa mereka mengonsumsi rerumputan dan sejenisnya. Mereka telah bekerja keras, tetapi hasilnya dinikmati oleh tuan tanah. Paus yang sangat memahami penderitaan mereka memanfaatkan hal itu dengan menjanjikan kemakmuran yang didapat dari wilayah Islam. Inilah kesempatan emas mereka untuk memperbaiki nasib. Dalam khotbahnya, Paus menyampaikan, sesungguhnya Yerusalem merupakan tanah yang tiada duanya, dengan hasil-hasil buminya, dan bahkan merupakan surga yang menyenangkan. Bagi bangsawan Eropa, Perang Salib adalah peluang untuk memperluas kekuasaan mereka. Tidak dapat dipungkiri lagi, motif politik dan motif ekonomi menjadi alasan utama pecahnya Perang Salib. Propaganda Paus berhasil menggerakkan umat Kristiani saat itu untuk berangkat menuju Yerusalem. Di antaranya adalah Peter the Hermit atau Peter Sang Pertapa. Ia adalah seorang pengkhotbah miskin di Perancis. Ia berkhutbah dari satu desa ke desa. Menurut World History Encyclopedia, kelompok yang dibentuk Peter menjadi kelompok terbesar pertama yang terlibat dalam Perang Salib. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan pasukan salib rakyat. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah petani atau pekerja miskin yang terpengaruh propaganda Peter tentang pengampunan dosa dan perbaikan nasib. Peter juga merekrut beberapa kesatria atau prajurit sungguhan, tetapi mayoritas pasukannya tetaplah orang biasa, termasuk para pelaku kriminal. Gelombang pertama pasukan salib ini dikabarkan tidak disiplin, sebagaimana dicatat dalam buku Peter the Hermit, People's Crusade. Ribuan orang tewas dalam perjalanan Peter melintasi Eropa hingga ke Asia Kecil. Mirisnya, mereka tewas bukan karena perang dengan pasukan Muslim, tapi karena kekurangan makanan. Kelaparan membuat mereka menjarah desa-desa yang dilewatinya. Pasukan Kristus itu justru menjadi momok yang menakutkan bagi penduduk Eropa lainnya, terutama mereka yang beragama Yahudi. Sejarah mencatat, Perang Salib pertama yang terjadi pada 1096 sampai 1099 diwarnai dengan pembantaian kaum Yahudi oleh pasukan salib. Di Rhineland, Jerman, pasukan salib yang tidak terorganisir menyerang komunitas-komunitas Yahudi. Di situ orang-orang Yahudi diultimatum, apakah mau masuk Kristen atau dibunuh.
sekitar 12.000 orang Yahudi menemui ajal. Puncak keonaran pasukan salib dilakukan saat Yerusalem berhasil mereka rebut pada 15 Juli 1099. The Catholic Encyclopedia menulis, orang-orang Kristen masuk ke Yerusalem dari segala sisi dan membantai penduduknya tanpa memedulikan usia atau jenis kelamin. Anehnya, pembantaian itu tidak hanya dialami kaum muslimin. Mereka yang beragama Yahudi dan Kristen Ortodoks tidak luput dari pembantaian. Sumber barat ilustrasikan kengerian penaklukan Yerusalem dengan redaksi, darah membanjiri hingga selutut kuda. Padahal ketika umat Islam menguasai Yerusalem pada 636, tidak ada pertumpahan darah. Dalam buku A History of Jerusalem, One City, Three Faiths, Karen Armstrong mencatat kisah indah tentang penaklukan Yerusalem oleh pasukan Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada penghancuran properti, tidak ada pembakaran simbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran atau pengambil alihan, dan tidak ada usaha untuk memaksa penduduk Yerusalem memeluk Islam. Namun semua berbanding terbalik ketika pasukan salib merebut Yerusalem. Memasuki awal abad ke-13, hal yang paling kontroversial terjadi dalam sejarah perang salib. Alih melawan tentara Islam, tentara salib justru menjarah gereja-gereja Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium yang merupakan pusat Kristen Ortodoks. Sebelumnya, mereka menyerang kota Zara, kota berpenduduk Katolik. Mengapa kesemuanya itu dapat terjadi? Pada bulan Juni 1202 Masehi, tentara salib berkumpul di Venesia dari seluruh Eropa. Pengusaha kapal Venesia meminta bayaran atas 240 kapal yang dipakai sebesar 85.000 mark, tetapi tentara salib tidak dapat memenuhi harga yang diminta. Akhirnya muncul kesepakatan aneh. Tentara salib tetap berlayar, namun mereka akan berhenti di kota Zara atau Zadar yang terletak di Kroasia sekarang untuk mengepung kota itu supaya jatuh kemudian diserahkan kepada penguasa Venesia. Janet Settre dalam buku The Soul of Venice mengatakan tentara salib berhasil merebut dan menjarah Zadar yang merupakan saingan Venesia. Pengepungan ini merupakan serangan pertama tentara salib terhadap kota Katolik. Ironis bila melihat mereka adalah satu agama. Setelah perjalanan panjang, pasukan salib jilid keempat ini akhirnya tiba di Konstantinopel. Mereka mengepung Konstantinopel selama 2 pekan. Tapi mengapa tentara salib menyerang Konstantinopel dan menjarah gereja Kristen Ortodoks? Ada 2 faktor yang mungkin menjadi jawaban. Yang pertama adalah perbedaan keyakinan. Tentara salib adalah Kristen Katolik, sedangkan kekaisaran Bizantium adalah Kristen Ortodoks. Bahkan di antara mereka beranggapan telah terjadi perbedaan agama. Faktor kedua adalah masalah politik dan keuangan. Gereja-gereja Bizantium saat itu sangat kaya dan memiliki banyak harta, dan itu dianggap sebagai sumber potensial untuk mendapatkan banyak kekayaan. Di sisi lain, gereja Katolik sangat membutuhkan sumber daya. Pada 12 April 1204, tentara salib berhasil menjatuhkan Konstantinopel dan menjarah harta gereja-gereja Bizantium. Ini mungkin sangat kontroversial dan di luar perkiraan, tapi pada akhirnya itulah yang terjadi dengan kenyataan bahwa perang salib keempat berakhir dengan jatuhnya ibu kota Bizantium dan penjarahan gereja Ortodoks. Bagaimana nasib Yerusalem? Tujuan awal dari perang salib. Pada 1187, Yerusalem berhasil direbut kembali pasukan muslim yang dipimpin Salahuddin al-Ayyubi.